tadi pagi saya bangun tidur buka aplikasi itu ada poin sekitar 3.700.000. Mantap sekali. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di podcast kali ini kita bertemakan bincang-bincang agen. Apa sih bincang-bincang agen itu? Nah, bincang-bincang agen itu dari podcast Semarang menghadirkan agen-agen terbaik di Kanwil 11 Semarang nih. Nah, untuk episode kali ini telah hadir Bapak Sopiana sebagai agen terbaik di area Semarang. Halo Mas Sopiana. Halo Mbak Naura, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Sangat baik sekali. Gimana BTW tadi perjalanannya jauh ke sini? Macet. Macet ya. Oh ya, BTW ini dipanggil Mas, Pak, atau Kak atau apa nih? Mas Ian aja lah, Mas biar Ian. sesuai dengan logatnya Pegadaian. Oke, Insan Agen Pegadaian. Oke, Mas Ian, Iya. Insan Agen Pegadaian nih Iya. tagline-nya nih. Nah, episode kali ini Mas Ian akan memberikan tips sukses menjadi agen Pegadaian. Apa aja sih, kalian ingin tahu kan? Mas Ian ini udah menang champion agen. Terus Mas Ian udah punya apa aja, dapat hadiah apa aja? Mari kita tanya langsung ke narasumbernya. Kira-kira nih Mas, kapan sih Mas bergabung jadi agen Pegadaian? Kalau saya bergabung jadi agen tuh tahun 2018. 2018 berarti udah 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Tapi pertama kan saya bukan agen gade ya, kalau sekarang udah menjadi agen gade. Dulu tuh saya adalah agen pembayaran. Oh gitu. Iya, jadi tugasnya hanya untuk bayar lah apa yang bisa dibayarkan di Pegadaian bisa dibayar di agen. Tapi alhamdulillah di tahun 2020 ini saya menjadi agen gade. Ya, agen tertinggi dalam agen Pegadaian. Mantap, ini agen gade ini. Iya. Kan kalau sekarang kan rame ya Mas, outletnya ya Mas, agennya tuh rame banget. Tiap hari bahkan harus ngambil ke rumah ataupun datang langsung ke outletnya Mas Ian kan. Nah, dulu awal-awal gabung tuh udah banyak nasabahnya atau ya kita door to door atau rumah ke rumah nih, terus entah kita komunitas atau gimana? Kalau pertama sih menyedihkan sekali ya. Kenapa Mas? Karena pertama pun saya juga agak vakum dulu tuh pertama vakum karena menjadi agen tuh awalnya tuh kalau orang belum mengenal agen tuh kayak bertransaksi tuh kayak takut dulu lah gitu. Padahal jelas kalau kita udah jadi agen Pegadaian itu benar-benar aman dan dilindungi gitu. Jadi nggak perlu takut kan transaksi di agen. Nah, awal itu orang mungkin masih ragu untuk bertransaksi di agen. Lambat laun mungkin saya sering ke Pegadaian dan orang tuh tahu, oh ternyata betul masnya itu orang di Pegadaian juga. Malah banyak yang ngira saya itu petugas Pegadaian. Padahal saya cuma hanya sebagai agennya gitu. Nah, di tahun 2 mulai booming itu corona itu memang saat corona itu kan karena banyak antri ya, banyak antrian dan saya sebelumnya memang vakum ya. Terus saya karena disemangati oleh pendamping agen, akhirnya saya semangat lagi. Nah, di waktu corona itu kan banyak antrian gitu. Nah, itu kesempatan buat saya. Saya mengenalkan kepada nasabah-nasabah yang perpanjangan biar gak antri itu loh, ke agen aja lah. Nah, nanti pasti orang itu akan menghubungi saya dan datang kembali ke saya. Dan terbukti sampai saat ini. Yang gade di saya tuh hampir tiap hari itu pasti ada terus. Bahkan di hari libur pun ada. Kemarin waktu Lebaran yes. Malam takbir pun ada yang gade gitu. Mantap. Rasakan banget lah setelah menjadi agen Pegadaian gitu. Emang pertama emang susah banget ya menjaga apa ya, kepercayaan lah, kepercayaan orang tuh percaya nggak dengan kita gitu. Saya harus ke rumah-rumah, COD, Bu kalau mau gade hubungin saya aja segini Bu, saya datang ke rumahnya gitu. Dulu pertama seperti itu, tapi sekarang karena semakin banyak, saya kadang nggak sempat untuk COD, orang udah langsung datang ke saya. Gitu. Mantap ya Mas. Bahkan pagi ini loh Mbak, pagi ini tuh semalam ada orang yang WA, Mas saya mau gade, itu berapa? Hampir 1,5 on, hampir 2 on itu. 2 on? Iya. Jadi saya kesini tuh udah gajian saya. 300.000 itu sama punya. Baru satu nasabah. Baru satu nasabah. Dulu kenapa sih Mas memutuskan jadi agen Pegadaian? Kalau semua peluang ya, saya baca peluang di situ bagus banget. Dan emang saya tertolong dari Pegadaian dulunya karena saya dulu adalah punya usaha lah gitu, usaha kecil-kecilan, butuh modal, kemana lagi sih yang bisa mencairkan dan dengan cepat kalau tidak di Pegadaian. Nah akhirnya saya datang ke Pegadaian melihat tuh prospek nih kalau ada agen-agen, sedangkan yang lainnya kan udah ada agen-agen tuh kayak perbankan.
saya harus gabung menjadi agen pegadaian. Makanya kode saya tuh 001 karena pertama gitu. Waduh, 001. 001 di Kanwil Semarang atau area Semarang? Di cabang Ngalian. Oh, di cabang Ngalian. Di cabang Ngalian UPC Boja. Iya. Nah, kayak gitu berarti emang dari awal emang peluangnya juga bisa. Iya. Terus habis itu karena posisinya juga apa ya Mas? Ini aku butuh nih ya, butuh buat kayaknya ada tambahan terus bank-bank tuh udah banyak agen, tapi pegadaian belum nih, makanya langsung jadi bergabung jadi agen pegadaian. Soalnya juga potensi Boja tuh juga lumayan besar ya Mas kalau Boja tuh ya. Dan jauh banget juga kalau harus ke outlet pegadaian itu kalau di kampung saya kan Mbak Una pernah ya ke kampung saya. Betul. Gimana jauhnya gitu. Naik turun bukit ya. Di balik bukit nih rumahnya. Kalau capek-capek ke pegadaian gitu kan. Kalau ada agennya di kampung saya kenapa saya harus ke Boja jauh gitu. Daripada saya ojek 40.000 mending sama agennya aja, juga sama gitu. Sama dan terpercaya nih ya Mas. Amin. Yang penting kepercayaan ke nasabah. Yeah. Awal mula sebelum jadi agen tuh apa sih Mas? Kalau saya pertama emang saya dulu adalah pekerja di Korea gitu. Terus karena pulang melihat peluang gitu. Nah, emang peluang yang bagus menurut saya untuk keagenan itu emang agen pegadaian. Saya merasakan betul di situ karena saya juga menggadaikan di situ. Dan lama-lama itu akan menjadi apa ya? Saya kira tuh awal hanya pendapatan biasa gitu. Sekarang malah jadi pendapatan pokok saya. Bahkan bisnis saya tuh udah mulai saya sampingkan, yang saya utamakan di keagenan ini. Karena rasanya betul-betul banyak fee-nya gitu. Banyak fee-nya. Iya. Berarti kalau pengen tahu nih, suksesnya tuh suksesnya tuh kenapa Mas? Orang-orang harus apa dan apa yang harus kita berikan ke nasabah biar nasabah ini percaya ke kita, atau aku suksesnya tuh gara-gara faktor ini nih. Biar dia terjaga ke nasabahnya nih apa sih Mas? Ya, kalau pertama sih saya pelayanan ya. Pelayanan itu penting sekali. Jadi walaupun sebaik apa produk kamu, kalau misal pelayanan nggak bagus pasti orang nggak akan kembali. Betul sekali. Tapi kalau ulang datang, kita salam dengan bagus, kita ada SOP-nya salam. Selamat pagi Ibu, monggo dengan senyum. Itu ibu tuh merasa dekat dengan kita gitu. Jadi nanti kalau menggadaikan kenapa harus jauh-jauh? Saya punya kenalan kok, ini Mas Ian gitu. Bahkan saya tuh terharunya itu loh jadi agen tuh. Saya jalan tuh kadang ada orang manggil saya Mas Ian gitu. Padahal saya tidak kenal karena saking banyaknya nasabah kan. Tapi saya ya, oh iya Ibu gitu. Pasti nasabah pegadaian itu gitu. Jadi satu itu harus kita pelayanan. Betul. Kedua, jujur itu pasti ya. Pasti jujur. Saya ceritakan ke Ibu sebelum bertransaksi, Bu ini loh ada administrasinya itu ada ya Ibu, karena saya harus top up ke pegadaian. Ya enggak banyak sih Ibu gitu. Yang penting harus bilang dulu di awal. Ya, terus saya juga melakukan sistem COD Pak. Dulu pertama-tama itu lah Mbak Nora, saya tuh sampai ke kayak apa ya, perkumpulan ibu-ibu PKK gitu. Untuk menjelaskan tentang pegadaian gitu. Kan banyak ini orang taunya kalau pegadaian cuma menggadai aja gitu. Padahal di situ tuh bisa investasi banyak juga. Bisa beli emas, bisa nabung emas. Bahkan ibadah haji pun juga bisa lewat pegadaian. Itu saya selalu promokan di situ. Nah, yang terakhir gitu ya, setelah nasabah transaksi ke kita, jangan lupa dikasih kartu nama kita. Iya. Jadi pasti saya bawa kartu nama gitu, kemana-mana saya bawa kartu nama. Bu, nanti kalau jenengan mau perpanjangan atau nggak lagi atau mau tanya aja, WA saja Bu. Gratis gitu kan. Mau nggak malam pun juga bisa. Jadi orang tuh pasti ngerasa kayak deket banget lah gitu. Itulah salah satu tip yang saya gunakan selama ini tuh, hanya pencapaian seperti ini gitu Mbak Nora. Jadi kan emang karena outlet pegadaian itu kan tutup juga aja sama operasionalnya ya Mas, kayak gitu. Jadi ketika ada agen sampai malam pun tetap dilayanin. Bahkan hari raya Idul Fitri pun agen pegadaian kemarin banyak yang buka loh Mas. Iya, saya juga gitu. Buka. Betul, maksudnya Mas Ian juga. Sampai sawalan saya nggak bisa datang keluar, saking takutnya bawa barang-barang selama 10 hari. Mas Ian kan juga tadi kan cerita tuh, di rumah juga punya banyak usaha nih. Apa aja Mas usahanya? Kalau usaha pertama saya galon ya. Saya beli nama tuh Orin Natural Water itu, nama anak saya gitu. Jadi saya itu adalah tukang galon sebenarnya. Tukang galon yang belajar bisnis keagenan gitu. Tapi hasilnya luar biasa. Jadi agen pegadaian itu hebat lah gitu. Bisnis pertama adalah galon, kedua hotspot. Hotspot tuh internet. Jadi internet. Di daerah saya itu emang sinyal susah ya. Itu adalah peluang lah gitu ya. Tadi masa selalu lihat peluang di situ. Kayak agen itu kan peluang juga tadi. Makanya saya lihat di situ. Saya usaha di hotspot internet. Terus ada juga toko wallpaper. Terus yang ini lagi mau saya tekunin deh, yang
untuk cita-cita kedepannya itu adalah jual beli emas atau logam mulia juga. Daerah mana tuh biar kita orang-orang tahu nih Mas Ian punya usaha di sini nih? Jadi kalau daerah Boja ya, khususnya daerah Boja kalau mau beli wallpaper, beli logam mulia, yang cash langsung bisa langsung datang ke Wijanti Store Boja. Di jalan apa Mas? Jalan Pemuda nomor 251 Boja. Jalan Raya Pak itu. Jalan Raya Pemuda ya, nomor Bebengan. 251 Boja. Bebengan. Ya. Betul ada sosial medianya nggak Mas? Ada dong. Apa? Silahkan promosi sekalian. Nama keren saya dong. Boleh. Dimas Loviansa. Itu Facebooknya boleh. Atau nomor HP juga boleh kita sebutin di sini. Sebutin aja nggak apa-apa nih. Bebas kok. Oke, sebutin. Biar nanti kalau mau gading malam hubungin saya aja. Gitu. Berapa nomornya? 0852 43 kali 9 6002. Kalau teman-teman pengen tahu nih, ternyata Mas Ian tuh juga pernah menang agen champion, kalau nggak salah udah 3 kali nih. Padahal agen champion itu adalah agen terbaik se-area, dan beliau tuh selalu juara 1 nih secara berturut-turut. Dan tahu nggak hadiahnya berapa sekali menang? Sekali menang aja 10 juta dalam waktu 3 bulan ya Mas? Iya. Tiap 3 bulan nah. Itu bener nggak sih Mas? Gimana ceritanya kok bisa menang agen champion Mas? Kalau itu dari omset ya kita ya, dari banyak omset, dan alhamdulillah tertinggi terus gitu. Mantap. Jadi menang terus. Jadi udah senang lah, setiap 3 bulan punya 10 juta, bisa dibelikan LM gitu, ditabung buat anak nantinya kan gitu. Benar, buat tabungan ya. Menang 10 juta 3 bulan ya, per 3 bulan ya, iya. per 3 bulan. Dan Mas Ian tuh udah menang 3 kali. Keren nggak tuh, dari tahun kemarin terus tahun ini baru aja menang lagi 10 juta juga. Dan tahun ini mungkin nanti ada lagi juga. Duh, keren kan Mas Ian. Kalau pengen tahu ya berapa sih nih penghasilannya Mas Ian nih jadi agen nih kan. Kan kemarin nih kalau dihitung-hitung menang champion agen. Champion agen aja nominalnya lumayan gede ya Mas. Apalagi dengan fee-nya segitu, omsetnya segitu, berapa sih kayak gitu? Kalau penghasilan per bulan ya, ini tadi kan kemarin soal sebelum lebaran libur panjang itu saya banyak menggadai, dan omset setelah saya print itu yang udah ada tuh sekitar 9 juta. Itu fee yang dari pegadaian aja. Belum fee dari poin. Nah, tadi pagi saya bangun tidur buka aplikasi itu ada poin sekitar 3.700.000. Mantap sekali. Itu poin itu berarti ntar bisa buat ini kan Mas, saldo awal apa ini ya? Bisa untuk pembayaran ya. Jadi kalau di agen kan itu ada poin-poin tingkatan tuh. Nah, alhamdulillah bulan ini naik ke member-member tinggi ya untuk keagenan. Terus saya pagi-pagi kaget loh, ada poin segini banyaknya gitu. Wah, lumayan ini bisa buat beli Antam ini. Mantap ya Mas, buat beli LM nih kan. Harapannya ke depan apa Mas? Nanti ekspansi setelah emas nih, ada apa, jual beli emas, juga beli logam mulia, pengen apa lagi sebelahnya? Kalau untuk bisnis mungkin nanti berjalannya waktu ya, karena kayak gitu. Kalau saya sih sekarang udah seneng lah dengan dapat pasar, jadi nanti saya usaha apa saja itu pasti banyak yang tahu gitu. Karena saya sekali buat status aja yang membaca ratusan gitu, hampir 500-an orang gitu. Jadi masa sih saya kalau share satu usaha nggak ada yang beli, pasti kan ada yang beli gitu. Jadi saya tetap ngikutin. Itu semua dari pegadaian loh. Semua dari pegadaian. Saya bisa emas, bisa jual beli emas juga dari pegadaian. Jadi di agen itu nggak hanya fee yang kita dapat, tapi peluang di situ banyak gitu. Kita banyak orang nasabah, nanti otomatis kita usaha apa aja semua tahu kan. Kita tahu cepat juga terjual gitu. Jadi kalau yang masih ragu menjadi agen, jangan lama-lama, ayo gabung jadi agen. Nanti nyesel loh gitu. Nanti nyesel ya. Iya. Ini mungkin masih memberikan semangat-semangat nih untuk agen-agen baru ataupun teman-teman yang pengen jadi agen nih. Kalau semangat tetap ya, di Wijanti Store ada kata-kata gini, tetap semangat, jangan pernah sambat. Bersama Ian, insan agen pegadaian. Mantap. Jadi kalau kita usaha itu emang lama-lama itu emang susah banget ya pertama ya. Tapi nanti kalau udah nemu titiknya itu pasti enak sekali. Kalau dalam bahasa Korea ada peribahasa seperti ini. Jigemen himdoroto, nacungi jinaku namyon amgut opso. Artinya? Sekarang awalannya emang terasa berat, tapi dengan berjalan waktu semua akan terasa terbiasa. Keren banget kan. Nah makanya nih teman-teman yang pengen bergabung menjadi agen pegadaian, silahkan datang ke outlet terdekat sekitar rumah Bapak Ibu semuanya nih, biar seperti Mas Ian selanjutnya nih ya kan. Betul. Nanti akan ada pendampingan juga dari tim area, tim cabang ataupun tim kanwil seperti itu. Sebelum selesai nih mau ada pantun nih Mas. Oh iya. Pantunnya ada bojanya ya? Oh iya harus dong, karena daerah Boja kan. Iya. Ke Boja borong pete. Iya, mantap. Petenya dimakan bersama dia.
Sampai jumpa di podcast Menggade bersama narasumber yang menarik lainnya. Agen Pegadaian, makin dekat, makin mudah. Bersama Ian, insan agen Pegadaian. Terima kasih, bye-bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya.